Kayak, Pak ini kalau misalnya Bapak wafat, ini gimana ya perusahaan ya? Nah, jangan sampai gitu. Nah, itu kan keterlaluan kan dibilangnya. Aneh aja. Tapi kalau bapaknya fine-fine aja ya nggak apa-apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Betsy. Video kali ini gue bakalan membahas terkait praktik lapang. Sebelumnya gue udah melaksanakan praktik lapang, itu sama dengan KKN, pelaksanaannya itu di peralihan semester. Kalau di KKN itu dari semester 6 ke semester 7, dan untuk praktik lapang ini semester 7 ke semester 8. Itu pada angkatan gue. Mungkin udah berbeda pada angkatan sebelumnya, angkatan selanjutnya ya. Misal dari angkatan, gue angkatan 56, angkatan 57 mungkin duluan kebalik, mereka praktik lapang dulu, atau KKN dulu, atau mungkin setiap angkatan itu berbeda-beda karena ya tergantung kebijakan dari fakultas. Oke, jadi karena udah gue melaksanakan praktik lapang gue itu di bulan Januari, dan bener-bener selesainya itu administrasinya itu di bulan, kayaknya kalau nggak salah sebelum Ramadan itu udah selesai administrasi dari praktik lapang, yaitu ya seperti kayak pengumpulan laporan, sidang dan yang lain lah. Itu benar-benar selesainya, administrasinya selesai. Tapi kelar di lapangannya itu di bulan Januari, atau ya Januari Februari seingat gue. Oke. Jadi gue buat video ini untuk sharing-sharing pengalaman gue terkait praktik lapang yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman yang akan melaksanakan praktik lapang atau yang ingin sekedar tahu aja terkait praktik lapang yang dilaksanakan di Fakultas Teknologi Pertanian. Oke, baiklah. Untuk praktik lapang di Fateta itu cuma dilaksanakan oleh dua departemen, yaitu Departemen Teknik Industri Pertanian dan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, sebenarnya apa sih dari praktik lapangan itu? Singkatnya, praktik lapang itu adalah pembelajaran, tapi di lapangan. Itu simpelnya. Jadi, di mana mahasiswa itu belajar bagaimana situasi langsung, kondisi langsung terkait lapangan, tempat kerja. Misal kalau di TIN di pabrik, mungkin kalau di SIL juga di pabrik juga, tapi kayak pabrik material, tekstil, dan lain-lain. Tapi untuk TIN mungkin di pabrik UMKM, industri makanan, industri kosmetik, dan lain itu ya. Nah, itu lapangannya, atau ya lokasinya lah ya, dari lokasi praktikum. Perlu diketahui bahwasanya ini adalah pembelajaran. Jadi praktik lapang itu pembelajaran, di mana lu bisa mengaplikasikan, belajar suatu hal yang baru, mengenal kondisi dari bekerja di lapangan ya. Nah, apa bedanya dengan magang? Karena ini terdengar mirip banget dengan magang. Yang jelasnya berbedanya dengan magang, di mana ketika lu magang itu lu fokus ke perusahaan. Jadi perusahaan yang memegang kebijakan. Sedangkan untuk praktik lapang ini fakultas yang memegang kebijakan gitu. Jadi lu tetap berpegang teguh pada dua hal kalau ketika lu praktik lapang, yaitu fakultas dan perusahaan. Sedangkan untuk magang itu cuma berfokus kepada perusahaan aja itu sendiri. Adapun perbedaan yang lainnya yang udah gue susun bahwasanya praktik lapang salah satu tadi ya fokusnya itu di bidang ilmu lu. Jadi ketika lu praktik lapang lu itu di industri pengalengan atau industri semisal dibilang industri sarden, industri kosmetik, lu hanya berfokus kepada bidang lu itu. Semisal lu itu teknik industri pertanian, ya udah lu hanya fokus ke bidang apa-apa saja yang mengenai tentang keteknikan industri gitu. Lu nggak ada berfokus pada pemasarannya, mungkin nggak fokus ke pemasaran atau fokus ke apa lagi semisal manajemen dan lain-lain, mungkin nggak terlalu fokus ke sana, ataupun fokus ke pekerjaan lain seperti input data dan lain, nggak. Lu cuma belajar bagaimana pengaplikasian ataupun ilmu dari teknik industri pertanian itu di industri tersebut gitu. Nah, sedangkan untuk magang, lu itu ya diberikan sebuah job desk gitu. Dan job desk-nya itu nggak spesifik harus di bidang teknik industri pertanian. Misal lu ada di bidang administrasi, atau di bidang pengundangan, atau di bidang apa lagi nih, yang tidak harus sesuai dengan bidang ilmu lu, tapi yang disesuaikan dengan job desk yang dibutuhkan oleh magang oleh suatu perusahaan itu. Lalu yang kedua ada lingkup kerja. Tahunya lingkup kerja dari magang itu lingkup kerjanya ditentukan oleh perusahaan supaya, dan itu tidak sesuai dengan lingkup bidang ilmu pengetahuan lu. Sedangkan untuk praktik lapang itu lingkup kerjanya ditentukan oleh fakultas gitu. Itu tadi dia harus sesuai dengan bidang ilmu lu. Jadi lu nggak, kalau misalnya bidang ilmu lu pertanian teknik, lu nggak akan dapat lingkup pekerjaan yang
perikanan ataupun perkebunan dan lain-lain seperti itu. Sejauh ini paham ya. Lalu ada namanya durasi ya. Untuk praktik lapang, durasinya itu ditentukan oleh fakultas. Sedangkan untuk magang ditentukan oleh perusahaan. Ada yang mungkin magang itu bisa setahun, ada yang bisa 2 minggu, atau lebih lebih singkat lagi, ada yang 6 bulan, 3 bulan. Mungkin praktik lapang dari gue itu sendiri 40 hari, seingat gue 40 hari. Ya, seingat gue 40 hari. Pokoknya tergantung dari fakultas. Mungkin setiap tahun itu berbeda-beda dari fakultas. Ada yang mungkin 2 bulan atau yang berapa hari, nggak tahu. Tapi itu ada minimalnya kalau nggak salah. Minimal 24 hari atau 48, nggak tahu gue. Lupa ingat. Oke, lalu ada kompensasi. Dan dari praktik lapang itu fakultas tidak memberikan kompensasi wajib ya untuk perusahaan. Jadi semisal kalau misalnya perusahaannya itu memberikan fasilitas kompensasi kepada praktik lapang, semisal mahasiswanya dikasih mes atau dikasih makan siang atau dikasih uang saku, nah itu ada tuh perusahaan-perusahaan yang kasih kompensasi kepada mahasiswa ketika praktik lapang. Dan itu nggak diwajibkan gitu. Ada yang perusahaan yang ngasih, ada yang nggak. Karena ya itu tadi, ini praktik lapang, fakultas yang memberikan kayak amanat lah kepada perusahaan gitu. Nah, sedangkan magang ini perusahaan peluang untuk ngasih kompensasi itu lebih besar daripada praktik lapang itu untuk magang. Jadi ada di magang itu yang bisa ngasih kompensasi, ngasih uang saku, ada juga yang enggak. Tapi peluang untuk dikasih kompensasi itu jauh lebih besar daripada praktik lapang gitu di magang. Oke, itu untuk kompensasi. Dan terusnya supervisi yang terakhir lah. Karena lu di bawah naungan fakultas, artinya lu bakalan diawasin oleh dosen secara langsung. Dan juga ya mungkin ada pembimbing lapang lah, itu dari pihak perusahaan sendiri. Tapi ya lu bakal disupervisi sama dosen. Sedangkan untuk magang lu bakal disupervisi oleh pihak perusahaan. Ya mungkin supervisornya lah atau CEO-nya langsung dan lain-lain, itu bakalan lu disupervisi. Jadi itu sekedar perbedaan antara magang dan praktik lapang dan penjelasan terkait praktik lapang itu sendiri itu apa. Oke, yang udah gue susun. Lanjut ke apa saja sih apa yang perlu lu perhatiin ya terkait tentang praktik lapang ini. Jadi menurut gue hal yang penting untuk lu perhatiin untuk di praktik lapang ini, pertama tentunya lapangannya ya, karena ini praktik lapang. Dan karena lu bakalan menghabiskan waktu lama itu di lapangan itu, di industri itu, dimana ini sangat berpengaruh terhadap apa yang bakalan lu dapat dan bakalan apa yang lu kerjain. Hal yang pertama lu harus perhatiin terkait lapangan itu bagaimana lu set referensi yang ingin lu ambil gitu. Kalau misalnya lu ingin berfokus kepada lingkup pekerjaan, profesionalitas, nah lu bisa ngambil beberapa field lapangan atau beberapa industri yang besar gitu, bukan industri kecil kayak UMKM. Lu ambil industri yang besar kayak di pabrik kosmetik, pabrik ikan, pabrik kaleng, pabrik makanan-makanan yang lain gede-gede kayak gitu. Nah, lu bisa apply di sana. Nah, sedangkan kalau misalnya lu emang ingin mencari kayak influence, dampak, atau lu ingin cari bagaimana cara membangun bisnis atau bagaimana supaya bisnis ini bisa berlanjut bagus banget, bagaimana cara membangun relasi antara masyarakat dan pekerja ataupun bisa ingin memberikan dampak kepada masyarakat, lu cocok banget di UMKM gitu. Nah, jadi itu set preferensi lu di mana? Karena apa sih yang membedakan antara referensi lu ketika lu milih industri yang gede dengan UMKM? Ini udah gue susun di beberapa ya. Jadi ketika lu milih pabrik dan UMKM, plus minusnya itu apa? Intinya itu, dimana kalau misalnya pabrik jauh lebih besar daripada UMKM, yang ini menyangkut skala ya. Jadi skala pabrik itu lebih besar daripada UMKM, dimana tentunya pabrik itu mungkin ada yang udah menjual secara ekspor. Nah, ada pun juga udah skalanya itu udah skala antar kota lah, udah menguasai pasar lokal tuh udah dikuasain, atau udah bisa menguasai pasar antar provinsi, atau ya tadi sampai ekspor ya, pasar internasional udah dikuasain. Karena itu mungkin udah standar-standar kayak HACCP, terus standar yang lain udah dikuasain juga dari pabrik tersebut. Jadi skalanya jauh lebih besar dari skala produksi, skala pemasaran, dan lain-lain itu udah dikuasain sama pabrik atau yang industri-industri gede. Nah, sedangkan untuk UMKM itu mungkin skalanya lebih kecil gitu. Mungkin skalanya dari segi masyarakat lokal saja gitu. Dimana bagaimana memberdayakan sumber daya ataupun sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lokal gitu. Nah, UMKM itu menggunakan itu. Jadi skalanya berbeda ya. Dari pabrik itu skala lebih besar, UMKM skala lebih kecil.
Selanjutnya apa? Tentunya peluang karir ya, lebih besar lagi. Kalau lu di industri besar, peluang karirnya menurut gue jauh lebih lebih gede daripada yang UMKM gitu. Kenapa? Karena dari industri besar lu bisa tahu rentetan pekerjaan apa aja yang bisa lu masukin di sana. Misal anggaplah ada manajer, terus ada lagi yang teknisi, dan terus lagi ada juga yang produksi. Itu kan semuanya berbeda-beda, dan peluang karirnya itu jauh lebih gede banget, dan lu lebih paham gitu ketika bagaimana penempatannya. Oh, kayaknya gue cocok banget di teknisi nih, karena teknisi bakalan membahas ataupun terkait pekerjaannya itu mengenai ya teknik mesin-mesin, alat-alat, teknis dari pengerjaan, produksi dan lain-lain. Ada juga, oh kayaknya gue cocok di quality control nih, karena gue bagus banget untuk mengetahui SOP, HACCP dan lain-lain. Nah, itu lu bisa banget masuk ke di industri gede, karena lu bisa tahu pembagian peluang kerjanya tuh, karirnya itu di mana, dan lu bisa mendapatkan diri lu di mana gitu di sana. Ya sekiranya lu bisa mendapatkan tolak ukur lah dari industri gede. Nah, sedangkan dari UMKM ini apa yang mendapatkan dari peluang karirnya? Menurut gua lu cocok banget kalau misalnya lu entrepreneur di UMKM ini. Dimana entrepreneur ini bukan sekedar untuk mencari keuangan ya, untuk mencari untung, tapi bagaimana lu memberikan dampak kepada lingkungan lu, kepada sosial dan ekonomi lu. Karena entrepreneur itu kan ya membuka peluang pekerjaan ya, membuka lapangan pekerjaan. Jadinya lu memberdayakan sumber daya manusia yang secara lokal, dan juga lu bisa memanfaatkan potensi dari sumber daya alam gitu. Itu jadi cocok banget UMKM ini kalau misalnya lu menjadi entrepreneur yang dimana lu bisa memberikan dampak langsung secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu dari peluang karir ya. Nah, terus untuk sumber daya dan fasilitas, tentunya di pabrik itu jauh lebih banyak sumber daya dan fasilitasnya, dimana itu tadi kayak pabrik itu bisa memberikan kompensasi, sedangkan di UMKM itu jarang banget ngasih kompensasi. Dan sumber daya yang dari pabrik itu bisa lebih gede, misal ada dapur, atau ada mes, atau ada uang makan dan lain-lain, itu di pabrik. Sedangkan dari UMKM ini jauh lebih santai, karena mungkin tidak terlalu formalitas ya. Jadi karena itulah tidak sumber daya, karena minimnya sumber daya, jadi nggak bisa memberikan lebih gitu. Jadi ya lebih santai gitu, nggak terlalu, kerjanya juga nggak terlalu berat-berat gitu. Karena dari pengalaman gue sendiri, gue itu peratelaan gue di UMKM gitu, UMKM. Jadi gue nggak terlalu nggak terlalu formal banget dibandingkan dari teman-teman gue yang lain yang kerjanya di pabrik gede gitu, industri-industri gede kayak industri makanan snack, industri rajungan dan lain-lain gitu. Sedangkan gue di UMKM yang ya bagus tapi ya santai gitu. Oke, itu jadi untuk sumber daya. Nah, dan ini juga menyangkut lingkungan kerja, tadi udah gue singgung tentang formalitas. Jadi lingkungan kerja di pabrik itu jauh lebih dituntut profesionalitasnya, formalitasnya jauh lebih gede banget di pabrik. Jadi kalau misalnya lu di pabrik, itu lu harus mengikuti SOP, seperti datang tepat waktu, lu harus ngikutin cara aturan-aturan yang di sana, itu ketat banget. Kayak teman-teman gue, kalau misalnya lu ada dapat cerita ya dari teman-teman gue, kalau misalnya lu datang telat saja, datang telat, itu nilai praktik lapangan lu langsung dikurangin gitu. Karena kan nanti ada penilaian ya, penilaian dari pembimbing lapang dan penilaian dari dosen. Nah, pembimbing lapang ini bisa ngasih nilai kalau misalnya lu telat gitu. Telat, misalnya telat datang, atau lu tidak sesuai ikutin SOP, lu ada melanggar sesuatu dan lain-lain. Nah, itu bakalan diperhatikan banget untuk di formalitas. Mungkin ada yang ngasih kompensasi, atau ada yang ngasih kayak ya dikasih lah, boleh sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi ada juga yang nggak ada sama sekali, nggak ada ditolerir ya, nggak ada ditolerir kesalahan sama sekali gitu, langsung dikasih denda dan lain-lain. Nah, bedanya di UMKM itu ada yang santai, ada yang lebih santai gitu. Gue aja bisa lebih santai, karena kalau di UMKM, di pengalaman gue bisa datang lebih awal boleh, gue juga bisa datang lebih akhir. Dan juga kalau misalnya gue melakukan kesalahan, semisal ada tumpah atau ada tidak sesuai dengan SOP, ya itu gue ditolerir gitu, karena ya dari CEO-nya saja atau dari direkturnya aja tuh udah paham kalau misalnya gue tuh mahasiswa yang ingin belajar di sana. Dan ya kalau misalnya ada kesalahan, itu bisa diperbaiki bareng-bareng gitu, nggak harus tiba-tiba nilai gue langsung diturunin gitu, enggak. Dan karena itu tadi, karena santai, ya nilai gue juga santai gitu, enak, nilai gue juga aman, enak dan aman gitu untuk pemberian nilai ya. Dan itu tadi, karena lingkungan kerja gue santai, gue itu bisa interaksi langsung sama direkturnya gitu. Itulah kenapa gue bilang tadi entrepreneur ya, entrepreneur bagus banget, karena gue bisa langsung koneksi sama direktur
Dan bedanya di pabrik itu lu nggak bisa langsung koneksi sama direktur. Lu mungkin bisanya sama apa tuh, sama HRD-nya aja gitu, sama mungkin sama orang-orang yang supervisornya aja gitu, nggak bisa sama orang-orang yang stakeholder tinggi gitu. Nah sedangkan di UMKM lu bisa langsung ngomong sama stakeholdernya tinggi gitu. Gua aja bisa ngomong sama pihak-pihak yang tinggi-tinggi kayak pemilik pabrik yang gede juga di UMKM gitu, karena ya ada banyak koneksi gitu. UMKM satu yang dengan UMKM lainnya itu saling terkoneksi gitu sama selain, dan banyak pembelajaran yang gue dapat dari UMKM gitu. Itu tadi cocok banget kalau misalnya lu ingin atau tertarik di bidang entrepreneur itu ya. Itu karena lingkungan kerjanya ya. Dan satu lagi yang orientasi ya. Ini menurut gue cukup penting karena orientasi pabrik itu terhadap keuntungan. Karena mereka ingin meminimalisir biaya dan memaksimalkan keuntungan gitu. Meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Itu tujuan dari mungkin ya tujuan dari segala industri itu. Tapi kalau UMKM itu enggak, orientasinya mungkin ke sana juga, tapi bukan ke situ fokusnya. Fokusnya itu bagaimana memberikan dampak kepada ekonomi masyarakat, sosial ya, atau lingkungan. Itu yang fokus dari UMKM gitu. Karena bagaimana cara memberikan lapangan pekerjaan, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat gitu, ekonomi dan masyarakat, dan bagaimana cara untuk memberikan dampak lingkungan yang baik gitu. Nah, itu fokus dari UMKM gitu. Itu orientasi yang fokus utama dari UMKM. Iya, bukan berarti UMKM itu nggak mau untung. Mereka juga mau untung, tapi fokusnya itu lebih ke bagaimana untuk meningkatkan ekonomi eh, sosial dan lingkungan dari masyarakat. Itu fokus dari UMKM. Jadi itu perbedaan dari pabrik dan UMKM. Terserah lu bagaimana menyikapi ataupun membuat referensi ya terkait diri lu sendiri. Kalau misalnya lu mau praktik lapangannya santai, lu ingin sekalian liburan juga, atau lu ingin dapat pelajaran yang banyak, atau lu ingin memberikan dampak, lu bagus banget masuk UMKM. Tapi kalau misalnya lu ingin belajar tentang profesionalitas, bagaimana di tingkat yang lebih tinggi, yang lebih mantap lagi, itu lu bisa ke industri pabrik yang lebih gede gitu-gituan. Nah itu cocok sesuai dengan referensi dari lu gitu. Bagaimana lu mendetail referensi atau bagaimana lu menyikapi bagaimana cara pembelajaran lu nanti di praktik lapang gitu. Itu untuk bagaimana yang menurut gue paling penting ya terkait pemilihan lokasi praktik lapang. Langsung masuk ke apa aja sih yang harus lu lakuin dengan apa yang harus lu hindari ketika melaksanakan praktik lapang. Menurut ini poin-poin yang penting aja yang gue sampaikan ya. Pertama yang harus lu lakuin yaitu taat aturan. Patuhi setiap aturan, budaya atau norma yang bisa lu lakukan gitu. Semaksimal mungkin lu patuhi aturan tersebut gitu. Karena lu di situ belajar gitu. Karena lu belajar, lu nggak akan lepas dari namanya kesalahan gitu. Dan maksimalkan, usahakan lu untuk mematuhi aturan tersebut. Jadi lu pelajarin dulu aturan-aturan apa aja yang ada di sana, konsekuensinya apa, bagaimana cara mematuhinya, dan lain-lain lah. Originalitasnya apa, maksudnya, tujuannya apa, dan bagaimana cara pengaplikasian aturan tersebut. Nah, lu pelajarin bener-bener aturan dari perusahaan. Itu yang paling penting, itu yang pertama. Kedua, siapkan fisik dan mental. Nah, kenapa siapkan fisik dan mental ini yang kedua? Karena menurut gue, walaupun fisik dan mental lo bobrok, lo harus tetap maju gitu. Lo harus tetap melaksanakan ini sampai tuntas gitu. Lo nggak boleh berhenti di tengah jalan. Karena lo udah apply gitu, lo udah menandatangani, lu udah administrasi, dan lu udah di bawah naungan fakultas gitu. Lu nggak boleh berhenti di tengah jalan gitu. Walaupun mental lu bobrok atau mental lu jatuh di tengah jalan, lu harus tetap maju gitu. Nggak boleh berhenti. Itulah kenapa gue menempatkan fisik dan mental itu di dua gitu. Walaupun lu tetap perlu mempersiapkan fisik dan mental lu, karena itu tadi, kalau misalnya lu di pabrik, lu bakalan fisik dan mental lu bakalan dikekang banget. Lu harus datang tepat waktu, lu harus ngikutin aturan, nggak boleh ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, mungkin nilai lu bakal jadi ancam gitu. Tapi sedangkan kalau di UMKM, fisik dan mental lu mungkin jauh lebih santai daripada di pabrik gitu. Itu. Dan yang selanjutnya adalah mengingat kembali materi kuliah. Ini penting banget mengingat kembali materi kuliah, karena lu bakalan ditanya-tanya gitu. Mungkin lu bakalan dituntut-tuntut juga, dan di situ orang bakalan nilai lu gitu. Kalau misalnya lu sering lupa-lupa ingat, nah dan di situ lu bakalan
banyak dituntut orang gitu, lu bakalan banyak diajarin orang di sana. Menurut gua penting banget lu ngikutin kembali materi kuliah karena perusahaan itu ada ekspektasi ya kepada lu gitu. Jadi kalau misalnya lu ya kecewa, ya orang-orang yang dibikin lu kecewa ya itu konsekuensi dari lu sendiri gitu. Dan yang lu bisa usahakan itu bagaimana cara lu bisa bukan memenuhi ya, bisa-bisa tidak terlalu mengecewakan lah, dibilang tidak terlalu mengecewakan dan tidak terlalu memalukan nama baik fakultas dan IPB gitu. Jadi coba lagi ingat-ingat materi kuliah atau baca-baca lagi lah atau membahas-bahas lah gitu, searching-searching, browsing-browsing gitu, jangan sampai benar-benar blank atau nggak tahu sama sekali gitu, jangan sampai. Nah terus yang selanjutnya, yang keberapa nih, yang keempat itu riset lokasi lapang, itu penting banget riset ya. Misal kasih lu riset bagaimana budaya di sana, bagaimana uh, struktur organisasi di sana, bagaimana kondisi sosial masyarakat di sana. Ada aja di situ. Kalau misalnya masyarakat di sana menganggap kayak, oh ini pabrik bikin masyarakat nggak nyaman gitu. Nah, lu hati-hati di sana gitu. Lu juga bisa riset bagaimana adat atau budaya praktik kerja di sana. Itu penting banget riset. Karena jangan sampai lu sesat. Karena lu anggap ini, wah lu masuk ke kebun binatang. Bukan. Tahu-taunya lu masuk ke kandang harimau gitu. Nah, lu harus perhatiin masuk ke kandang harimau atau masuk ke kandang kelinci. Nah, itu lu harus riset lagi. Bagaimana lu, ini hubungannya juga bagaimana lu beradaptasi gitu. Bagaimana lu survive nanti di sana. Nah, itu penting dari riset dari lokasi tersebut. Bagaimana lu menyusun referensi tadi ya, referensi pabrik atau UMKM. Nah, itu juga bisa. Lanjut ke rencanakan dengan matang apa yang ingin lu laksanakan di praktik lapang. Ini penting banget bagaimana lu cara merencanakannya. Karena jangan sampai lu kosong atau lu gabut di praktik lapang, jangan banget. Rencanain di minggu pertama lu bakalan mengenalin ini, lu bagaimana lu mengenal masalah, mengenal kondisi di sana, bagaimana lu mengenal organisasi di sana dan lain-lain lah, bagaimana lu beradaptasi, menempatkan diri. Lu planning, rencanain apa aja gitu. Dan planning juga lu liburan gimana gitu, lu have fun di sana gimana gitu, karena ini praktik lapangan itu dilaksanakan ketika masa transisi, di mana itu posisinya libur semester, dan lu juga harus ada liburan. Nah, gimana lu planningnya itu? Nah, itu tetapin planning. Itu cukup penting ya, karena fisik dan mental tadi ya. Lanjut ke kenali kondisi lapangan dengan baik. Ini masuk ke riset tadi ya, juga salah satu kena ke riset. Kenali kondisi lapangan dengan baik, termasuk kondisi karyawan, masalah yang ada di sana, aturan, budaya, dan lain-lain. Itu harus kenali dengan baik dan betul ya, karena karena lu pendatang di situ, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika ada di Rome, lakukan seperti apa orang-orang Rome lakukan. When in Rome, do what Romans do. Ya, singkat gua. Nah, itu penting. Itu untuk apa aja yang harus lo perhatiin ya, apa aja yang harus lo lakukan di praktik lapang. Nah, terus apa yang harus lo hindarin di praktik lapang? Simpelnya, ini menurut gue yang paling penting aja ya. Pertama, hindari pembahasan yang berlebihan di luar praktik lapang ya. Jadi kalau misalnya ada yang ditanya tentang kehidupan pribadi kalian, jangan dibahas. Misal kalian makannya gimana? Ya mungkin bahas aja. Ya kami makannya beli ini. Jangan sampai ditanya kayak, kalian masak atau belum? Kalian makannya di mana? Kalian suka makannya apa gitu? Boleh bahas gituan, tapi jangan berlebihan sampai ke kehidupan privasi gitu. Jangan sampai ya. Jadi tetap set boundary gitu. Bangun batasan-batasan gitu. Jangan sampai juga kalian mengumbar aib-aib fakultas gitu. Dibilang kayak kemarin ada kesalahan di sinilah, ada penipuan masalah dan lain-lain lah. Jangan. Karena kalian itu masih membawa alma mater. Ya sama dengan KKN. Jadi sampaikanlah hal-hal yang baik. Ya, sampaikanlah hal-hal yang baik di fakultas kalian, di IPB, ataupun di keadaan kalian sekarang. Sampaikan hal-hal yang baik gitu. Jangan sampai kalian menjatuhkan ataupun memberikan kesan yang buruk. Itu ya. Kedua, hindari malas yang berlebihan. Ini poin yang kedua. Hindari malas yang berlebihan, ini penting. Karena ketika lu kayak gue ya di UMKM, karena dia santai, ya santai juga. Jadinya malas gitu. Yang dimana ini merupakan kesempatan yang penting banget. Lu bisa mengetahui bagaimana nanti lu kerja itu gimana gitu. Lu gali-gali banget gitu. Kalau misalnya lu kenal dekat sama direkturnya, ya udah diskusi sama direkturnya terus. Sering-sering diskusi. Kan ini waktu senggang, waktu ngosong atau nggak ada pekerjaan lagi.
Ya udah diskusi aja, Pak. Kiranya Bapak bangun usaha ini gimana? Masalahnya susahnya di mana sih, Pak? Bagaimana sih Bapak bangun relasi? Diskusi aja atau bangun diskusi atau silaturahmi sama karyawan-karyawannya di sana, menjalin silaturahmi, cari-cari informasi, perdalam sejarah-sejarahnya dan lain-lain lah, persiapan gini, atau bisa nyusun laporan juga bisa. Jangan sampai waktu kalian tuh dikasih dengan waktu yang kosong, gabut, yang berlebihan ya. Jadi ya itu, jangan sampai malas kalian itu secara berlebihan gitu. Malas, ya mungkin ada sifat malas, tapi ya jangan sampai berlebihan banget. Ya dilawan lah ya, malas. Malasnya itu malas apa dulu, tapi jangan sampai malas yang negatif ya. Oke, lanjut ke jangan mau mengerjakan pekerjaan yang tidak berarti gitu. Atau tidak sesuai dengan lingkup praktik lapang gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat suatu pekerjaan yang aneh dan tidak masuk akal dan dilaksanakan secara terus-terusan, misal kalian kayak diperlakukan sebagai OB gitu, disuruh beli makanan, disuruh buat kopi, disuruh bersihkan kamar mandi terus-terusan gitu, dan itu aneh aja gitu kan, dan kalian tuh harus mikir juga gitu, ini pekerjaannya apa sih, apa gua diperbudak di sini atau gimana, atau gua tuh dimanfaatin. Kalian harus berpikir secara jernih gitu, karena beda ya kalau misalnya kalian disuruh nyapu karena ini tujuannya untuk kebersihan gudang. Nah itu boleh tuh, misal ini nih ada tugas pekerjaan salah satu di karyawan ini pekerjaan membersihkan gudang, sanitasi gudang. Nah boleh itu kalian nyapu, ngepel, bersihin gudang, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya kalian disuruh di setiap hari sapu ya, nah itu aneh juga gitu, dan nggak berarti gitu. Kenapa sih setiap hari sapu, kan ini kan pekerjaan karyawan gitu. Padahal di sini gue pengen belajar gitu. Setiap hari kan karyawan bisa kerjaan gini. Nah, itu harus diperhatiin. Kalau misalnya kalian disuruh buat kopi, terus setiap hari setiap makan siang disuruh buat kopi, aneh aja gitu. Nah emang sebelum selain gue, emang siapa aja yang bisa buat kopi gitu. Karyawan lain kan pernah buat kopi. Jangan sampai kalian dijadikan seperti budak ya. Jangan sampai. Karena kalian di situ tujuannya mahasiswa gitu, belajar. Terus yang terakhir, hindari keingintahuan yang berlebihan gitu. Maksud dari keingintahuan yang berlebihan ini, kalian sampai-sampai ingin tahu rahasia dari perusahaan gitu. Misal kalian ingin tahu apa sih formula gitu, formula Krabby Patty ya. Kalian ingin tahu formula dari ini sih. Kalian ingin tahu data-data dari perusahaan. Jangan sampai dan jangan sampai berlebihan gitu. Kalau misalnya boleh ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian udah dibilang nggak boleh, tapi kalian masih tetap ngotot, nah itu yang kelewatan gitu. Adab ya, sopan santunnya itu nggak ada gitu. Itu keingintahuan yang berlebihan. Dan dan mikir lah ya, Pak, ini kalau misalnya jangan sampai kalian ngeluarin pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu. Kayak, Pak, ini kalau misalnya Bapak wafat, ini gimana ya perusahaan ya? Nah, jangan sampai gitu. Nah, itu kan keterlaluan kan dibilangnya. Aneh aja. Tapi kalau Bapaknya fine-fine aja ya nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi itu aja poin-poin yang udah gue sampaikan terkait praktik lapang ya. Mungkin agak berantakan ya, tapi gitulah karena gue ngejar waktu juga, karena mungkin kalian udah bosan, ini udah 30 menitan gue merecord. Itu aja menurut gue hal-hal yang perlu gue sharing ketika praktik lapang ya. Dan gue harap ini bakalan bisa membantu kalian ketika praktik lapang itu bagaimana selanjutnya, karena gue yakini di fakultas nanti bakalan ada pembekalan praktik lapang gitu. Dan ya nggak bakalan kalian benar-benar 100% cerna gitu. Dan mungkin recording ya atau catatan kalian nggak sempurna, atau materi yang disampaikan juga kalian masih bingung. Dan gue harap video ini bisa membantu kalian untuk memberikan pencerahan ya. Bagaimana kalian melaksanakan praktik lapang berdasarkan pengalaman gue. Ingat, ini pengalaman gue ya. Mungkin gue bisa ada kesalahan di penyampaian gue, atau tidak akuratan atau tidak tepat atas penyampaian gue. Karena itu gue mohon maaf. Karena yang gue masih juga manusia yang menyebabkan salah dan lupa. Tapi niatan gue, maksud dan tujuan gue untuk pembuatan video ini agar kalian bisa didapatkan pencerahan yang lebih lanjut. Edukasi lah intinya ya, terkait bagaimana pelaksanaan praktik lapang di TIN gitu. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih banget kalian udah menonton sampai sejauh ini. Mohon banget bantuannya untuk share video ini. Kalau misalnya kalian menemukan video ini bermanfaat dan kalian ingin teman-teman kalian yang sedang melaksanakan praktik lapang atau akan melaksanakan praktik lapang untuk tercerahkan juga, teredukasi juga, mohon banget bantuannya untuk like. Dan kalau misalnya ada
kalian pertanyaan atau kalian ada saran, sugesti lagi, saran atau masukan, silakan kok kasih ke kolom komentar atau bisa ke DM direct message atau chat langsung ke gua di sosial media gua. Itu kalian bisa. Mohon banget bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini. Sekian itu saja dari gua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat melaksanakan praktik lapang. Assalamualaikum.